Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau kembali menjalani kehidupan kita Bapak Ibu dengan berserah. Kita kalau berserah itu seringkali kalau sudah mepet, kalau sudah di ujung, kalau sudah tidak tahu lagi jalan keluar. Tapi kenapa kita tidak berserah sejak mula, sejak awal? Semoga hari ini jangan tunggu kepepet dulu baru berserah sama Tuhan, tapi bahkan dalam hal-hal yang keadaannya baik, keadaannya kita bisa melakukannya, hal yang rutin kita lakukan, kita tetap berserah. Berserahlah sejak mula, sejak awal, supaya nanti kalau di ujung ada masalah, kita sudah lebih terbiasa untuk menyerahkan pada kehendak Tuhan, bukan kehendak pribadi kita. Kidung Jemaat 364, Kidung Jemaat 364, berserah kepada Yesus, kita pujikan bersama-sama. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau berserah pada Tuhan hari ini dan belajar lagi dan lagi agar selalu di awal mula kami menyerahkan kehendaknya sama Tuhan. Rancangan kami, Tuhan ubahlah sama Tuhan, supaya apa yang terjadi pasti jauh lebih baik dibanding dengan rancangan awal kami. Kami serahkan hanya dalam nama pembacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu sama, kita akan memasuki bagian yang baru. Kita sekarang masuk ke 2 Tawari 1 ayat 1 sampai 10. 2 Tawari 1 ayat 1 sampai 10. 2 Tawari 1 ayat 1 sampai 10. Ini bagian kitab yang masih berlanjut dari Tawari tentang periode masa-masa kerajaan dan rangkuman dari beberapa bagian dari masa kerajaan Israel maupun Yehuda. 2 Tawari 1 ayat 1 sampai 10, dengarkanlah sabda Tuhan. Salomo anak Daud menjadi kuat dalam kedudukan sebagai raja. Tuhan Allahnya menyertai dia dan menjanjikan kekuasaan luar biasa besarnya. Salomo memberi perintah kepada seluruh Israel, kepada kepala-kepala pasukan 1000 dan pasukan 100, kepada para hakim dan para semua pemimpin di seluruh Israel, yakni para kepala puak. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaah itu ke bukit pengorbanan yang di Gibeon, sebab disitulah kemah pertemuan Allah yang dibuat Musa, hamba Tuhan itu, di padang gurun. Nabi Daud telah mengangkut tabut Allah dari Kiryat Yearim ke tempat yang disiapkannya bagi tabut itu, sebab ia telah memasang kemah untuk tabut itu di Yerusalem. Namun mesbah tembaga yang dibuat Bezaleel bin Uri bin Hur masih ada di sana di depan kemah suci Tuhan. Maka kesanalah Salomo dan jemaah itu meminta petunjuk Tuhan. Salomo mempersembahkan korban di sana di hadapan Tuhan, di atas mesbah tembaga yang di depan kemah pertemuan itu, yang mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa saja yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, kaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah.
Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini, sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini. Bapak Ibu Saudara, ada seorang yang bernama Marcus Tullius Cicero, seorang negarawan Romawi, pernah mengatakan, ikan membusuk mulai dari kepala. Sekali lagi, ikan mulai membusuk dari kepala. Peribahasa ini ingin mengungkapkan betapa pentingnya karakter dan integritas seseorang, ya, mulai dari pikirannya. Ya, jadi status, materi, apa yang dia miliki, prestasi yang dia punya, setinggi-tinggi dan sebaik-baiknya. Tapi kalau kepalanya sudah mulai, atau hatinya, atau isi otak dan hatinya sudah mulai nggak benar, sudah mulai dari baik menuju jahat, maka semuanya akan hancur, berantakan, dan berimbas kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Dan ini dipahami oleh Raja Salomo karena dia sedang memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Ia mengajak seluruh rakyatnya ke Bukit Gibeon untuk beribadah kepada Tuhan. Dan menariknya, Salomo memilih beribadah dan mempersembahkan kurban di Gibeon, padahal tabut perjanjian masih di Yerusalem. Beberapa teolog melihat bahwa kemah pertemuan yang buatan ini, Tiron ini, dibuat Daud, tidak dapat menggantikan kemah asli pada zaman Musa yang sekarang ini ada di Gibeon. Lagi pula mesbah tembaga asli yang dipakai berkali-kali untuk kurban bakaran oleh orang Israel masih ada di sana. Untuk alasan itulah Salomo memilih kayaknya Bukit Gibeon karena ini tempat paling pertama, walaupun yang ofisial, yang resmi itu ada di Yerusalem, tapi yang pertama ada di Gibeon ini. Nah, niat baik dan kesungguhan hati Salomo ini mendapat respon positif dari Tuhan. Ia memberikan kesempatan kepada Salomo untuk minta apapun, dan satu-satunya diminta Salomo ialah hikmat. Karena tanpa hikmat dari Allah, baginya mustahil untuk memimpin bangsa yang tegar tengkuk seperti ini. Berkat berkelimpahan kepada yang dari Tuhan datang kepada Salomo karena dia kepalanya udah benar, kepala dan hatinya benar, barulah dia bisa melangkah dalam anugerah-anugerah Tuhan. Dia jadi bijaksana, keputusan-keputusannya menjadi baik, walaupun juga dia tidak pernah lepas dari kesalahan pada akhir pemerintahannya, tapi setidaknya dia mengawalinya dengan baik. Dia meminta hikmat dari Tuhan agar dia bisa jadi pemimpin yang baik, jadi teladan, baik itu di kerajaan, di rumah, maupun di dalam relasinya sama Tuhan. Nah, Bapak Saudara, semoga kita juga gitu. Percuma materi yang kita kumpulkan, kita tabung, toko yang kita punya, pekerjaan yang kita banggakan, anak-anak, keluarga, pasangan yang udah melewati banyak hal, tapi kalau hati dan pikirannya nggak benar. Sehingga hari ini kita minta sama Tuhan, mungkin Tuhan nggak ngasih kita banyak berkat hari ini. Mungkin ada banyak masalah sedang kita temui dalam keluarga. Mungkin kita sedang mandek. Tapi hati sama pikiran itu nggak boleh goyang. Hati sama pikiran harus tetap terarah sama Tuhan, harus tetap benar. Karena kalau pikirannya udah benar, maka semuanya merembetnya akan baik. Tapi kalau pikirannya udah salah, maka semua yang kita lakukan pasti akan berujur pada hal-hal buruk. Semoga hari ini hati dan pikiran kita benar dan minta sama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar dari Raja Salomo bahwa yang paling utama adalah hati dan pikiran kami. Sebelum kami melangkah, sebelum kami mengelola berkat yang Tuhan beri, sebelum kami berjuang dalam hidup, sebelum kami menghadapi tantangan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, biarlah hati dan pikiran kami benar dulu. Hati dan pikiran kami lurus, jangan belok-belok. Gak boleh kami isi dengan kebencian, kemarahan, kekecewaan, iri hati, kegeraman, keserakahan, dan ajarkan kami untuk berjalan dalam anugerah. Kami serahkan hidup kami hari ini. Semoga kami pikirannya bersih dan putih seperti salju, dan hati kami juga terarah padamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.